Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan gedung KPK pada Jumat 8 Maret 2024. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo soal dugaan gratifikasi dari Dirut Bank Jateng. Dilansir dari wartakotalef.com, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK beberapa waktu lalu. Calon Presiden nomor urut 3 itu dilaporkan atas dugaan menerima gratifikasi atau sejumlah uang dari Dirut Bank Jateng. Atas laporan tersebut, Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan KPK. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo serta Dirut Bank Jateng. Puluhan orang itu menggelar unjuk rasa dengan membawa mobil komando serta membentangkan spanduk berisi tuntutan ke KPK. Spanduk besar lainnya juga menunjukkan wajah Ganjar dengan kedua mata yang disilang. Koordinator aksi Udin menjelaskan, pihaknya menyuarakan kasus ini bukan karena politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, namun karena dugaan gratifikasi tersebut dinilai sangat merugikan negara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tak tertarik mengikuti kasus Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch terkait dugaan gratifikasi. Mahfud MD menyatakan situasi politik saat ini membuatnya tak terlalu tertarik mengikuti pelaporan terhadap Ganjar. Atas hal itu Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Pasalnya Mahfud juga tak ingin menduga-duga terkait alasan dibalik laporan yang disampaikan oleh IPW. Sebagai informasi, pelaporan Ganjar ke KPK dipandang memuat unsur politis. Pasalnya Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso selaku pembuat laporan merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia, yakni PSI merupakan partai pendukung paslon 02 Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Sugeng Teguh Santoso menyatakan nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Adapun aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan Ganjar dan ex-direktur utama Bank Jateng, Supriyatno, dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi senilai 100 miliar rupiah. Terkait hal itu, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, beberapa waktu lalu kembali mencuat.
yakni Fahri Hamzah sempat menyebut akan ada capres yang menjadi tersangka seusai Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Pernyataan Fahri Hamzah disampaikan melalui akun media sosial X pribadinya. Pernyataan tersebut bernada seperti ancaman bahwa akan ada yang menjadi tersangka setelah kalah satu putaran. Sebelumnya, dalam cuitannya di akun X, Fahri sempat membela Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dicecar Capres 01 Anies Baswedan, yakni terkait kepemilikan lahan 340.000 hektar di sejumlah wilayah. Lantas Fahri menyebut kekayaan yang dimiliki Prabowo berasal dari usaha yang halal. Kemudian Fahri juga menyinggung calon yang akan menjadi tersangka. Adapun pernyataan tersebut disampaikan setelah debat ketiga Pilpres 2024 dan viral di media sosial. Cawapres Mahfud MD memberikan respon saat pasangannya Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas kasus dugaan gratifikasi. Mahfud MD pun mengaku tidak tertarik mengikuti kasus tersebut lantaran situasi politik sedang terjadi di depan mata. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa Ganjar dilaporkan ke KPK bukan merupakan politisasi. Bahkan ia menyerahkan kasus tersebut kepada KPK. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandangnya? Saya tidak akan mandang gitu lah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu? Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu gitu aja. Saya enggak akan mandang gitu lah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu? Ya terserah KPK aja. Ya, saya enggak terlalu tertarik mengikuti itu. Cawapres Mahfud MD memberikan reaksi yang berbeda terkait dengan kabar Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Menurutnya, laporan tersebut tidak ada kaitannya dengan politisasi. Sementara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud memberikan reaksi sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD di hadapan awak media pada Jumat 8 Maret 2024. Ia menuturkan dirinya tidak menganggap laporan terhadap Ganjar ke KPK sebagai bentuk politisasi. Meski begitu, ia mengaku tidak tertarik menanggapi kasus pelaporan Ganjar ini, sebab saat ini situasi politik tengah dihadapkan oleh keduanya sebagai capres dan cawapres. Namun Mahfud MD mengaku sudah berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo terkait pelaporan dugaan gratifikasi tersebut. Ganjar pun telah membantah hal itu kepada Mahfud MD. Pernyataan berbeda pun disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Ciko menyebut bahwa pelaporan itu sebagai gerakan politik dan bukan suara murni gerakan yang menegakkan keadilan. Hal itu diungkapkan oleh Ciko kepada wartawan pada Selasa 5 Maret 2024 lalu. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Soal Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandangnya? Saya tidak akan mandang gitu lah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu? Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan gedung KPK pada Jumat 8 Maret 2024. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo soal dugaan gratifikasi dari Dirut Bank Jateng. Dilansir dari wartakotalive.com, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK beberapa waktu lalu. Calon Presiden nomor urut 3 itu dilaporkan atas dugaan menerima gratifikasi atau sejumlah uang dari Dirut Bank Jateng. Atas laporan tersebut, Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan KPK. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo serta Dirut Bank Jateng. Puluhan orang itu menggelar unjuk rasa dengan membawa mobil komando serta membentangkan spanduk berisi tuntutan ke KPK.
Spanduk besar lainnya juga menunjukkan wajah Ganjar dengan kedua mata yang disilang. Koordinator aksi Udin menjelaskan, pihaknya menyuarakan kasus ini bukan karena politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, namun karena dugaan gratifikasi tersebut dinilai sangat merugikan negara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tak tertarik mengikuti kasus Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch terkait dugaan gratifikasi. Mahfud MD menyatakan situasi politik saat ini membuatnya tak terlalu tertarik mengikuti pelaporan terhadap Ganjar. Atas hal itu Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Pasalnya Mahfud juga tak ingin menduga-duga terkait alasan dibalik laporan yang disampaikan oleh IPW. Sebagai informasi, pelaporan Ganjar ke KPK dipandang memuat unsur politis. Pasalnya Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso selaku pembuat laporan merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia, yakni PSI merupakan partai pendukung paslon 02 Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Sugeng Teguh Santoso menyatakan nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Adapun aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan Ganjar dan ex-direktur utama Bank Jateng, Supriyatno, dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi senilai 100 miliar rupiah. Terkait hal itu, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, beberapa waktu lalu kembali mencuat. Yakni Fahri Hamzah sempat menyebut akan ada capres yang menjadi tersangka seusai Pilpres 2024 berlangsung 1 putaran. Pernyataan Fahri Hamzah disampaikan melalui akun media sosial X pribadinya. Pernyataan tersebut bernada seperti ancaman bahwa akan ada yang menjadi tersangka setelah kalah 1 putaran. Sebelumnya, dalam cuitannya di akun X, Fahri sempat membela Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dicecar Capres 01 Anies Baswedan, yakni terkait kepemilikan lahan 340.000 hektar di sejumlah wilayah. Lantas Fahri menyebut kekayaan yang dimiliki Prabowo berasal dari usaha yang halal. Kemudian Fahri juga menyinggung calon yang akan menjadi tersangka. Adapun pernyataan tersebut disampaikan setelah debat ketiga Pilpres 2024 dan viral di media sosial.
Cawapres Mahfud MD memberikan respons saat pasangannya Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas kasus dugaan gratifikasi. Mahfud MD pun mengaku tidak tertarik mengikuti kasus tersebut lantaran situasi politik sedang terjadi di depan mata. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa Ganjar dilaporkan ke KPK bukan merupakan politisasi. Bahkan ia menyerahkan kasus tersebut kepada KPK. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI. Ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang? Saya tidak akan mandang gitu lah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu, gitu aja. Saya tidak akan mandang gitu lah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu. Cawapres Mahfud MD memberikan reaksi yang berbeda terkait dengan kabar Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Menurutnya, laporan tersebut tidak ada kaitannya dengan politisasi. Sementara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud memberikan reaksi sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD di hadapan awak media pada Jumat 8 Maret 2024. Ia menuturkan dirinya tidak menganggap laporan terhadap Ganjar ke KPK sebagai bentuk politisasi. Meski begitu, ia mengaku tidak tertarik menanggapi kasus pelaporan Ganjar ini. Sebab saat ini situasi politik tengah dihadapkan oleh keduanya sebagai capres dan cawapres. Namun Mahfud MD mengaku sudah berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo terkait pelaporan dugaan gratifikasi tersebut. Ganjar pun telah membantah hal itu kepada Mahfud MD. Pernyataan berbeda pun disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Ciko menyebut bahwa pelaporan itu sebagai gerakan politik dan bukan suara murni gerakan yang menegakkan keadilan. Hal itu diungkapkan oleh Ciko kepada wartawan pada Selasa 5 Maret 2024 lalu. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Soal Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI. Ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang? Saya tidak akan mandang gitu lah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan gedung KPK pada Jumat 8 Maret 2024. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo soal dugaan gratifikasi dari Dirut Bank Jateng. Dilansir dari wartakotalive.com, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK beberapa waktu lalu. Calon Presiden nomor urut 3 itu dilaporkan atas dugaan menerima gratifikasi atau sejumlah uang dari Dirut Bank Jateng. Atas laporan tersebut, Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan KPK. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo serta Dirut Bank Jateng. Puluhan orang itu menggelar unjuk rasa dengan membawa mobil komando serta membentangkan spanduk berisi tuntutan ke KPK. Spanduk besar lainnya juga menunjukkan wajah Ganjar dengan kedua mata yang disilang. Koordinator aksi Udin menjelaskan, pihaknya menyuarakan kasus ini bukan karena politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, namun karena dugaan gratifikasi tersebut dinilai sangat merugikan negara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tak tertarik mengikuti kasus Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch terkait dugaan gratifikasi. Mahfud MD menyatakan situasi politik saat ini membuatnya tak terlalu tertarik mengikuti pelaporan terhadap Ganjar. Atas hal itu, Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Pasalnya, Mahfud juga tak ingin menduga-duga terkait alasan di balik laporan yang disampaikan oleh IPW.
Sebagai informasi, pelaporan Ganjar ke KPK dipandang memuat unsur politis. Pasalnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso selaku pembuat laporan merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia, yakni PSI merupakan partai pendukung paslon 02 Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Sugeng Teguh Santoso menyatakan nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Adapun aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan Ganjar dan ex-direktur utama Bank Jateng, Supriyatno, dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi senilai 100 miliar rupiah. Terkait hal itu, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, beberapa waktu lalu kembali mencuat. Yakni Fahri Hamzah sempat menyebut akan ada capres yang menjadi tersangka seusai Pilpres 2024 berlangsung 1 putaran. Pernyataan Fahri Hamzah disampaikan melalui akun media sosial X pribadinya. Pernyataan tersebut bernada seperti ancaman bahwa akan ada yang menjadi tersangka setelah kalah 1 putaran. Sebelumnya, dalam cuitannya di akun X, Fahri sempat membela Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dicecar Capres 01 Anies Baswedan, yakni terkait kepemilikan lahan 340.000 hektar di sejumlah wilayah. Lantas Fahri menyebut kekayaan yang dimiliki Prabowo berasal dari usaha yang halal. Kemudian Fahri juga menyinggung calon yang akan menjadi tersangka. Adapun pernyataan tersebut disampaikan setelah debat ketiga Pilpres 2024 dan viral di media sosial. Jawabres Mahfud MD memberikan respon saat pasangannya Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas kasus dugaan gratifikasi. Mahfud MD pun mengaku tidak tertarik mengikuti kasus tersebut lantaran situasi politik sedang terjadi di depan mata. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa Ganjar dilaporkan ke KPK bukan merupakan politisasi. Bahkan ia menyerahkan kasus tersebut kepada KPK. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang itu? Saya tidak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu? Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya ada
sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu, gitu aja. Saya enggak akan mandang gitulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya enggak terlalu tertarik mengikuti itu. Cawapres Mahfud MD memberikan reaksi yang berbeda terkait dengan kabar Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Menurutnya, laporan tersebut tidak ada kaitannya dengan politisasi. Sementara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud memberikan reaksi sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD di hadapan awak media pada Jumat 8 Maret 2024. Ia menuturkan dirinya tidak menganggap laporan terhadap Ganjar ke KPK sebagai bentuk politisasi. Meski begitu, ia mengaku tidak tertarik menanggapi kasus pelaporan Ganjar ini. Sebab saat ini situasi politik tengah dihadapkan oleh keduanya sebagai capres dan cawapres. Namun Mahfud MD mengaku sudah berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo terkait pelaporan dugaan gratifikasi tersebut. Ganjar pun telah membantah hal itu kepada Mahfud MD. Pernyataan berbeda pun disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Chiko Hakim. Chiko menyebut bahwa pelaporan itu sebagai gerakan politik dan bukan suara murni gerakan yang menegakkan keadilan. Hal itu diungkapkan oleh Chiko kepada wartawan pada Selasa 5 Maret 2024 lalu. Chiko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Soal Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang itu? Saya tidak akan mandang gitulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan gedung KPK pada Jumat 8 Maret 2024. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo soal dugaan gratifikasi dari Dirut Bank Jateng. Dilansir dari wartakotalive.com, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK beberapa waktu lalu. Calon Presiden nomor urut 3 itu dilaporkan atas dugaan menerima gratifikasi atau sejumlah uang dari Dirut Bank Jateng. Atas laporan tersebut, Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan KPK. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo serta Dirut Bank Jateng. Puluhan orang itu menggelar unjuk rasa dengan membawa mobil komando serta membentangkan spanduk berisi tuntutan ke KPK. Spanduk besar lainnya juga menunjukkan wajah Ganjar dengan kedua mata yang disilang. Koordinator aksi Udin menjelaskan, pihaknya menyuarakan kasus ini bukan karena politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, namun karena dugaan gratifikasi tersebut dinilai sangat merugikan negara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tak tertarik mengikuti kasus Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch terkait dugaan gratifikasi. Mahfud MD menyatakan situasi politik saat ini membuatnya tak terlalu tertarik mengikuti pelaporan terhadap Ganjar. Atas hal itu, Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Pasalnya, Mahfud juga tak ingin menduga-duga terkait alasan dibalik laporan yang disampaikan oleh IPW. Sebagai informasi, pelaporan Ganjar ke KPK dipandang memuat unsur politis. Pasalnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso selaku pembuat laporan merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia, yakni PSI merupakan partai pendukung paslon 02 Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Sugeng Teguh Santoso menyatakan nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Adapun aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan Ganjar dan ex-direktur utama Bank Jateng, Supriyatno, dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi senilai 100 miliar rupiah. Terkait hal itu, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, beberapa waktu lalu kembali mencuat. Yakni Fahri Hamzah sempat menyebut akan ada capres yang menjadi tersangka seusai Pilpres 2024 berlangsung 1 putaran. Pernyataan Fahri Hamzah disampaikan melalui akun media sosial X pribadinya. Pernyataan tersebut bernada seperti ancaman bahwa akan ada yang menjadi tersangka setelah kalah 1 putaran. Sebelumnya, dalam cuitannya di akun X, Fahri sempat membela Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dicecar Capres 01 Anies Baswedan, yakni terkait kepemilikan lahan 340.000 hektar di sejumlah wilayah. Lantas Fahri menyebut kekayaan yang dimiliki Prabowo berasal dari usaha yang halal. Kemudian Fahri juga menyinggung calon yang akan menjadi tersangka. Adapun pernyataan tersebut disampaikan setelah debat ketiga Pilpres 2024 dan viral di media sosial. Cawapres Mahfud MD memberikan respons saat pasangannya Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas kasus dugaan gratifikasi. Mahfud MD pun mengaku tidak tertarik mengikuti kasus tersebut lantaran situasi politik sedang terjadi di depan mata. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa Ganjar dilaporkan ke KPK bukan merupakan politisasi. Bahkan ia menyerahkan kasus tersebut kepada KPK. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang? Saya tidak akan mandang gitu lah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu gitu aja. Saya tidak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu. Cawapres Mahfud MD memberikan reaksi yang berbeda terkait dengan kabar Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Menurutnya, laporan tersebut tidak ada kaitannya dengan politisasi. Sementara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud memberikan reaksi sebaliknya.
Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD di hadapan awak media pada Jumat 8 Maret 2024. Ia menuturkan dirinya tidak menganggap laporan terhadap Ganjar ke KPK sebagai bentuk politisasi. Meski begitu, ia mengaku tidak tertarik menanggapi kasus pelaporan Ganjar ini. Sebab saat ini situasi politik tengah dihadapkan oleh keduanya sebagai Capres dan Cawapres. Namun Mahfud MD mengaku sudah berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo terkait pelaporan dugaan gratifikasi tersebut. Ganjar pun telah membantah hal itu kepada Mahfud MD. Pernyataan berbeda pun disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Chiko Hakim. Chiko menyebut bahwa pelaporan itu sebagai gerakan politik dan bukan suara murni gerakan yang menegakkan keadilan. Hal itu diungkapkan oleh Chiko kepada wartawan pada Selasa 5 Maret 2024 lalu. Chiko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Soal Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang? Saya tidak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu? Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan gedung KPK pada Jumat 8 Maret 2024. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo soal dugaan gratifikasi dari Dirut Bank Jateng. Dilansir dari wartakotalive.com, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK beberapa waktu lalu. Calon Presiden nomor urut 3 itu dilaporkan atas dugaan menerima gratifikasi atau sejumlah uang dari Dirut Bank Jateng. Atas laporan tersebut, Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan KPK. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo serta Dirut Bank Jateng. Puluhan orang itu menggelar unjuk rasa dengan membawa mobil komando serta membentangkan spanduk berisi tuntutan ke KPK. Spanduk besar lainnya juga menunjukkan wajah Ganjar dengan kedua mata yang disilang. Koordinator aksi Udin menjelaskan, pihaknya menyuarakan kasus ini bukan karena politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, namun karena dugaan gratifikasi tersebut dinilai sangat merugikan negara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tak tertarik mengikuti kasus Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch terkait dugaan gratifikasi. Mahfud MD menyatakan situasi politik saat ini membuatnya tak terlalu tertarik mengikuti pelaporan terhadap Ganjar. Atas hal itu, Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Pasalnya, Mahfud juga tak ingin menduga-duga terkait alasan dibalik laporan yang disampaikan oleh IPW. Sebagai informasi, pelaporan Ganjar ke KPK dipandang memuat unsur politis. Pasalnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso selaku pembuat laporan merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia, yakni PSI merupakan partai pendukung paslon 02 Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Sugeng Teguh Santoso menyatakan nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Adapun aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut.
Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan di Rutbang Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan Ganjar dan ex-direktur utama Bank Jateng, Supriyatno, dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi senilai 100 miliar rupiah. Terkait hal itu, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, beberapa waktu lalu kembali mencuat. Yakni Fahri Hamzah sempat menyebut akan ada capres yang menjadi tersangka seusai Pilpres 2024 berlangsung 1 putaran. Pernyataan Fahri Hamzah disampaikan melalui akun media sosial X pribadinya. Pernyataan tersebut bernada seperti ancaman bahwa akan ada yang menjadi tersangka setelah kalah 1 putaran. Sebelumnya, dalam cuitannya di akun X, Fahri sempat membela Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dicecar Capres 01 Anies Baswedan, yakni terkait kepemilikan lahan 340.000 hektar di sejumlah wilayah. Lantas Fahri menyebut kekayaan yang dimiliki Prabowo berasal dari usaha yang halal. Kemudian Fahri juga menyinggung calon yang akan menjadi tersangka. Adapun pernyataan tersebut disampaikan setelah debat ketiga Pilpres 2024 dan viral di media sosial. Cawapres Mahfud MD memberikan respon saat pasangannya Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas kasus dugaan gratifikasi. Mahfud MD pun mengaku tidak tertarik mengikuti kasus tersebut lantaran situasi politik sedang terjadi di depan mata. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa Ganjar dilaporkan ke KPK bukan merupakan politisasi. Bahkan ia menyerahkan kasus tersebut kepada KPK. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang? Saya tidak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu, gitu aja. Saya enggak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya enggak terlalu tertarik mengikuti itu. Cawapres Mahfud MD memberikan reaksi yang berbeda terkait dengan kabar Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Menurutnya, laporan tersebut tidak ada kaitannya dengan politisasi. Sementara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud memberikan reaksi sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD di hadapan awak media pada Jumat 8 Maret 2024. Ia menuturkan dirinya tidak menganggap laporan terhadap Ganjar ke KPK sebagai bentuk politisasi. Meski begitu, ia mengaku tidak tertarik menanggapi kasus pelaporan Ganjar ini. Sebab saat ini situasi politik tengah dihadapkan oleh keduanya sebagai capres dan cawapres. Namun Mahfud MD mengaku sudah berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo terkait pelaporan dugaan gratifikasi tersebut. Ganjar pun telah membantah hal
hal itu kepada Mahfud MD. Pernyataan berbeda pun disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Chiko Hakim. Chiko menyebut bahwa pelaporan itu sebagai gerakan politik dan bukan suara murni gerakan yang menegakkan keadilan. Hal itu diungkapkan oleh Chiko kepada wartawan pada Selasa 5 Maret 2024 lalu. Chiko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Soal Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang? Saya tidak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan gedung KPK pada Jumat 8 Maret 2024. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo soal dugaan gratifikasi dari Dirut Bank Jateng. Dilansir dari wartakotalef.com, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK beberapa waktu lalu. Calon Presiden nomor urut 3 itu dilaporkan atas dugaan menerima gratifikasi atau sejumlah uang dari Dirut Bank Jateng. Atas laporan tersebut, Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan KPK. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo serta Dirut Bank Jateng. Puluhan orang itu menggelar unjuk rasa dengan membawa mobil komando serta membentangkan spanduk berisi tuntutan ke KPK. Spanduk besar lainnya juga menunjukkan wajah Ganjar dengan kedua mata yang disilang. Koordinator aksi Udin menjelaskan, pihaknya menyuarakan kasus ini bukan karena politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, namun karena dugaan gratifikasi tersebut dinilai sangat merugikan negara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tak tertarik mengikuti kasus Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch terkait dugaan gratifikasi. Mahfud MD menyatakan situasi politik saat ini membuatnya tak terlalu tertarik mengikuti pelaporan terhadap Ganjar. Atas hal itu, Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Pasalnya, Mahfud juga tak ingin menduga-duga terkait alasan dibalik laporan yang disampaikan oleh IPW. Sebagai informasi, pelaporan Ganjar ke KPK dipandang memuat unsur politis. Pasalnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso selaku pembuat laporan merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia, yakni PSI merupakan partai pendukung paslon 02 Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Sugeng Teguh Santoso menyatakan nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Adapun aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara.
Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan Ganjar dan ex-direktur utama Bank Jateng, Supriyatno, dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi senilai 100 miliar rupiah. Terkait hal itu, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, beberapa waktu lalu kembali mencuat. Yakni Fahri Hamzah sempat menyebut akan ada capres yang menjadi tersangka seusai Pilpres 2024 berlangsung 1 putaran. Pernyataan Fahri Hamzah disampaikan melalui akun media sosial X pribadinya. Pernyataan tersebut bernada seperti ancaman bahwa akan ada yang menjadi tersangka setelah kalah 1 putaran. Sebelumnya, dalam cuitannya di akun X, Fahri sempat membela Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dicecar Capres 01 Anies Baswedan, yakni terkait kepemilikan lahan 340.000 hektar di sejumlah wilayah. Lantas Fahri menyebut kekayaan yang dimiliki Prabowo berasal dari usaha yang halal. Kemudian Fahri juga menyinggung calon yang akan menjadi tersangka. Adapun pernyataan tersebut disampaikan setelah debat ketiga Pilpres 2024 dan viral di media sosial. Cawapres Mahfud MD memberikan respon saat pasangannya Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas kasus dugaan gratifikasi. Mahfud MD pun mengaku tidak tertarik mengikuti kasus tersebut lantaran situasi politik sedang terjadi di depan mata. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa Ganjar dilaporkan ke KPK bukan merupakan politisasi. Bahkan ia menyerahkan kasus tersebut kepada KPK. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang? Saya tidak akan mandang gitulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu, gitu aja. Saya enggak akan mandang gitulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya enggak terlalu tertarik mengikuti itu. Cawapres Mahfud MD memberikan reaksi yang berbeda terkait dengan kabar Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Menurutnya, laporan tersebut tidak ada kaitannya dengan politisasi. Sementara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud memberikan reaksi sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD di hadapan awak media pada Jumat 8 Maret 2024. Ia menuturkan dirinya tidak menganggap laporan terhadap Ganjar ke KPK sebagai bentuk politisasi. Meski begitu, ia mengaku tidak tertarik menanggapi kasus pelaporan Ganjar ini. Sebab saat ini situasi politik tengah dihadapkan oleh keduanya sebagai capres dan cawapres. Namun Mahfud MD mengaku sudah berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo terkait pelaporan dugaan gratifikasi tersebut. Ganjar pun telah membantah hal itu kepada Mahfud MD. Pernyataan berbeda pun disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Ciko menyebut bahwa pelaporan itu sebagai gerakan politik dan bukan suara murni gerakan yang menegakkan keadilan. Hal itu diungkapkan oleh Ciko kepada wartawan pada Selasa 5 Maret 2024 lalu. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Soal Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang? Saya tidak akan mandang gitulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya,
Saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan gedung KPK pada Jumat 8 Maret 2024. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo soal dugaan gratifikasi dari Dirut Bank Jateng. Dilansir dari wartakotalive.com, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK beberapa waktu lalu. Calon Presiden nomor urut 3 itu dilaporkan atas dugaan menerima gratifikasi atau sejumlah uang dari Dirut Bank Jateng. Atas laporan tersebut, Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan KPK. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo serta Dirut Bank Jateng. Puluhan orang itu menggelar unjuk rasa dengan membawa mobil komando serta membentangkan spanduk berisi tuntutan ke KPK. Spanduk besar lainnya juga menunjukkan wajah Ganjar dengan kedua mata yang disilang. Koordinator aksi Udin menjelaskan, pihaknya menyuarakan kasus ini bukan karena politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, namun karena dugaan gratifikasi tersebut dinilai sangat merugikan negara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tak tertarik mengikuti kasus Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch terkait dugaan gratifikasi. Mahfud MD menyatakan situasi politik saat ini membuatnya tak terlalu tertarik mengikuti pelaporan terhadap Ganjar. Atas hal itu, Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Pasalnya, Mahfud juga tak ingin menduga-duga terkait alasan dibalik laporan yang disampaikan oleh IPW. Sebagai informasi, pelaporan Ganjar ke KPK dipandang memuat unsur politis. Pasalnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso selaku pembuat laporan merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia, yakni PSI merupakan partai pendukung paslon 02 Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Sugeng Teguh Santoso menyatakan nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Adapun aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan Ganjar dan ex-direktur utama Bank Jateng, Supriyatno, dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi senilai 100 miliar rupiah. Terkait hal itu, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, beberapa waktu lalu kembali mencuat. Yakni Fahri Hamzah sempat menyebut akan ada capres yang menjadi tersangka seusai Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Pernyataan Fahri Hamzah disampaikan melalui akun media sosial X pribadinya. Pernyataan tersebut bernada seperti ancaman bahwa akan ada yang menjadi tersangka setelah kalah satu putaran. Sebelumnya, dalam cuitannya di akun X, Fahri sempat membela Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dicecar Capres 01 Anies Baswedan, yakni terkait kepemilikan lahan 340.000 hektar di sejumlah wilayah. Lantas Fahri menyebut kekayaan yang dimiliki Prabowo berasal dari usaha yang halal. Kemudian Fahri juga menyinggung calon yang akan menjadi tersangka. Adapun pernyataan tersebut disampaikan setelah debat ketiga Pilpres 2024 dan viral di media sosial. Cawapres Mahfud MD memberikan respon saat pasangannya Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas kasus dugaan gratifikasi. Mahfud MD pun mengaku tidak tertarik mengikuti kasus tersebut lantaran situasi politik sedang terjadi di depan mata. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa Ganjar dilaporkan ke KPK bukan merupakan politisasi. Bahkan ia menyerahkan kasus tersebut kepada KPK. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang? Saya tidak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu gitu aja. Saya enggak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya enggak terlalu tertarik mengikuti itu. Cawapres Mahfud MD memberikan reaksi yang berbeda terkait dengan kabar Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Menurutnya, laporan tersebut tidak ada kaitannya dengan politisasi. Sementara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud memberikan reaksi sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD di hadapan awak media pada Jumat 8 Maret 2024. Ia menuturkan dirinya tidak menganggap laporan terhadap Ganjar ke KPK sebagai bentuk politisasi. Meski begitu, ia mengaku tidak tertarik menanggapi kasus pelaporan Ganjar ini. Sebab saat ini situasi politik tengah dihadapkan oleh keduanya sebagai capres dan cawapres. Namun Mahfud MD mengaku sudah berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo terkait pelaporan dugaan gratifikasi tersebut. Ganjar pun telah membantah hal itu kepada Mahfud MD. Pernyataan berbeda pun disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Ciko menyebut bahwa pelaporan itu sebagai gerakan politik dan bukan suara murni gerakan yang menegakkan keadilan. Hal itu diungkapkan oleh Ciko kepada wartawan pada Selasa 5 Maret 2024 lalu. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Soal Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang? Saya tidak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan gedung KPK pada Jumat 8 Maret 2024. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo soal dugaan gratifikasi dari Dirut Bank Jateng. Dilansir dari wartakotalive.com, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK beberapa waktu lalu. Calon Presiden nomor urut 3 itu dilaporkan atas dugaan menerima gratifikasi atau sejumlah uang dari Dirut Bank Jateng.
Atas laporan tersebut, Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan KPK. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo serta Dirut Bank Jateng. Puluhan orang itu menggelar unjuk rasa dengan membawa mobil komando serta membentangkan spanduk berisi tuntutan ke KPK. Spanduk besar lainnya juga menunjukkan wajah Ganjar dengan kedua mata yang disilang. Koordinator aksi Udin menjelaskan, pihaknya menyuarakan kasus ini bukan karena politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, namun karena dugaan gratifikasi tersebut dinilai sangat merugikan negara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tak tertarik mengikuti kasus Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch terkait dugaan gratifikasi. Mahfud MD menyatakan situasi politik saat ini membuatnya tak terlalu tertarik mengikuti pelaporan terhadap Ganjar. Atas hal itu Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Pasalnya Mahfud juga tak ingin menduga-duga terkait alasan dibalik laporan yang disampaikan oleh IPW. Sebagai informasi, pelaporan Ganjar ke KPK dipandang memuat unsur politis. Pasalnya Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso selaku pembuat laporan merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia, yakni PSI merupakan partai pendukung paslon 02 Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Sugeng Teguh Santoso menyatakan nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Adapun aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan Ganjar dan ex-direktur utama Bank Jateng, Supriyatno, dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi senilai 100 miliar rupiah. Terkait hal itu, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, beberapa waktu lalu kembali mencuat. Yakni Fahri Hamzah sempat menyebut akan ada capres yang menjadi tersangka seusai Pilpres 2024 berlangsung 1 putaran. Pernyataan Fahri Hamzah disampaikan melalui akun media sosial X pribadinya. Pernyataan tersebut bernada seperti ancaman bahwa akan ada yang menjadi tersangka setelah kalah 1 putaran. Sebelumnya, dalam cuitannya di akun X, Fahri sempat membela Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dicecar Capres 01 Anies Baswedan.
yakni terkait kepemilikan lahan 340.000 hektar di sejumlah wilayah. Lantas Fahri menyebut kekayaan yang dimiliki Prabowo berasal dari usaha yang halal. Kemudian Fahri juga menyinggung calon yang akan menjadi tersangka. Adapun pernyataan tersebut disampaikan setelah debat ketiga Pilpres 2024 dan viral di media sosial. Cawapres Mahfud MD memberikan respon saat pasangannya Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas kasus dugaan gratifikasi. Mahfud MD pun mengaku tidak tertarik mengikuti kasus tersebut lantaran situasi politik sedang terjadi di depan mata. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa Ganjar dilaporkan ke KPK bukan merupakan politisasi. Bahkan ia menyerahkan kasus tersebut kepada KPK. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandangnya? Saya tidak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu gitu aja. Saya tidak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu. Cawapres Mahfud MD memberikan reaksi yang berbeda terkait dengan kabar Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Menurutnya, laporan tersebut tidak ada kaitannya dengan politisasi. Sementara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud memberikan reaksi sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD di hadapan awak media pada Jumat 8 Maret 2024. Ia menuturkan dirinya tidak menganggap laporan terhadap Ganjar ke KPK sebagai bentuk politisasi. Meski begitu, ia mengaku tidak tertarik menanggapi kasus pelaporan Ganjar ini. Sebab saat ini situasi politik tengah dihadapkan oleh keduanya sebagai capres dan cawapres. Namun Mahfud MD mengaku sudah berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo terkait pelaporan dugaan gratifikasi tersebut. Ganjar pun telah membantah hal itu kepada Mahfud MD. Pernyataan berbeda pun disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Ciko menyebut bahwa pelaporan itu sebagai gerakan politik dan bukan suara murni gerakan yang menegakkan keadilan. Hal itu diungkapkan oleh Ciko kepada wartawan pada Selasa 5 Maret 2024 lalu. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Soal Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandangnya? Saya tidak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan gedung KPK pada Jumat 8 Maret 2024. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo soal dugaan gratifikasi dari Dirut Bank Jateng. Dilansir dari wartakotalef.com, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK beberapa waktu lalu. Calon Presiden nomor urut 3 itu dilaporkan atas dugaan menerima gratifikasi atau sejumlah uang dari Dirut Bank Jateng. Atas laporan tersebut, Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan KPK. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo serta Dirut Bank Jateng. Puluhan orang itu menggelar unjuk rasa dengan membawa mobil komando serta membentangkan spanduk berisi tuntutan ke KPK. Spanduk besar lainnya juga menunjukkan wajah Ganjar dengan kedua mata yang disilang. Koordinator aksi Udin menjelaskan, pihaknya menyuarakan kasus ini bukan karena politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, namun karena dugaan gratifikasi tersebut dinilai sangat merugikan negara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tak tertarik mengikuti kasus Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch terkait dugaan gratifikasi.
Mahfud MD menyatakan situasi politik saat ini membuatnya tak terlalu tertarik mengikuti pelaporan terhadap Ganjar. Atas hal itu, Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Pasalnya, Mahfud juga tak ingin menduga-duga terkait alasan dibalik laporan yang disampaikan oleh IPW. Sebagai informasi, pelaporan Ganjar ke KPK dipandang memuat unsur politis. Pasalnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso selaku pembuat laporan merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia, yakni PSI merupakan partai pendukung paslon 02 Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Sugeng Teguh Santoso menyatakan nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Adapun aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan Ganjar dan ex-direktur utama Bank Jateng, Supriyatno, dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi senilai 100 miliar rupiah. Terkait hal itu, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, beberapa waktu lalu kembali mencuat. Yakni Fahri Hamzah sempat menyebut akan ada capres yang menjadi tersangka seusai Pilpres 2024 berlangsung 1 putaran. Pernyataan Fahri Hamzah disampaikan melalui akun media sosial X pribadinya. Pernyataan tersebut bernada seperti ancaman bahwa akan ada yang menjadi tersangka setelah kalah 1 putaran. Sebelumnya, dalam cuitannya di akun X, Fahri sempat membela Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dicecar Capres 01 Anies Baswedan, yakni terkait kepemilikan lahan 340.000 hektar di sejumlah wilayah. Lantas Fahri menyebut kekayaan yang dimiliki Prabowo berasal dari usaha yang halal. Kemudian Fahri juga menyinggung calon yang akan menjadi tersangka. Adapun pernyataan tersebut disampaikan setelah debat ketiga Pilpres 2024 dan viral di media sosial. Cawapres Mahfud MD memberikan respons saat pasangannya Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas kasus dugaan gratifikasi. Mahfud MD pun mengaku tidak tertarik mengikuti kasus tersebut lantaran situasi politik sedang terjadi di depan mata. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa Ganjar dilaporkan ke KPK bukan merupakan politisasi. Bahkan ia menyerahkan kasus tersebut kepada KPK.
Pak Mahfud, Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI. Ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang? Mas, saya tidak akan mandang gitu lah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu gitu aja. Saya tidak akan mandang gitu lah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu. Cawapres Mahfud MD memberikan reaksi yang berbeda terkait dengan kabar Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Menurutnya, laporan tersebut tidak ada kaitannya dengan politisasi. Sementara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud memberikan reaksi sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD di hadapan awak media pada Jumat 8 Maret 2024. Ia menuturkan dirinya tidak menganggap laporan terhadap Ganjar ke KPK sebagai bentuk politisasi. Meski begitu, ia mengaku tidak tertarik menanggapi kasus pelaporan Ganjar ini. Sebab saat ini situasi politik tengah dihadapkan oleh keduanya sebagai capres dan cawapres. Namun Mahfud MD mengaku sudah berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo terkait pelaporan dugaan gratifikasi tersebut. Ganjar pun telah membantah hal itu kepada Mahfud MD. Pernyataan berbeda pun disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Chiko Hakim. Chiko menyebut bahwa pelaporan itu sebagai gerakan politik dan bukan suara murni gerakan yang menegakkan keadilan. Hal itu diungkapkan oleh Chiko kepada wartawan pada Selasa 5 Maret 2024 lalu. Chiko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Soal Pak Mahfud, Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI. Ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang? Mas, saya tidak akan mandang gitu lah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan gedung KPK pada Jumat 8 Maret 2024. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo soal dugaan gratifikasi dari Dirut Bank Jateng. Dilansir dari wartakotalive.com, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK beberapa waktu lalu. Calon Presiden nomor urut 3 itu dilaporkan atas dugaan menerima gratifikasi atau sejumlah uang dari Dirut Bank Jateng. Atas laporan tersebut, Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan KPK. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo serta Dirut Bank Jateng. Puluhan orang itu menggelar unjuk rasa dengan membawa mobil komando serta membentangkan spanduk berisi tuntutan ke KPK. Spanduk besar lainnya juga menunjukkan wajah Ganjar dengan kedua mata yang disilang. Koordinator aksi Udin menjelaskan, pihaknya menyuarakan kasus ini bukan karena politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, namun karena dugaan gratifikasi tersebut dinilai sangat merugikan negara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tak tertarik mengikuti kasus Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch terkait dugaan gratifikasi. Mahfud MD menyatakan situasi politik saat ini membuatnya tak terlalu tertarik mengikuti pelaporan terhadap Ganjar. Atas hal itu, Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Pasalnya, Mahfud juga tak ingin menduga-duga terkait alasan dibalik laporan yang disampaikan oleh IPW. Sebagai informasi, pelaporan Ganjar ke KPK dipandang memuat unsur politis. Pasalnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso selaku pembuat laporan merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia, yakni PSI merupakan partai pendukung paslon 02 Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Sugeng Teguh Santoso menyatakan nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Adapun aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan Ganjar dan ex-direktur utama Bank Jateng, Supriyatno, dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi senilai 100 miliar rupiah. Terkait hal itu, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, beberapa waktu lalu kembali mencuat. Yakni Fahri Hamzah sempat menyebut akan ada capres yang menjadi tersangka seusai Pilpres 2024 berlangsung 1 putaran. Pernyataan Fahri Hamzah disampaikan melalui akun media sosial X pribadinya. Pernyataan tersebut bernada seperti ancaman bahwa akan ada yang menjadi tersangka setelah kalah 1 putaran. Sebelumnya, dalam cuitannya di akun X, Fahri sempat membela Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dicecar Capres 01 Anies Baswedan, yakni terkait kepemilikan lahan 340.000 hektar di sejumlah wilayah. Lantas Fahri menyebut kekayaan yang dimiliki Prabowo berasal dari usaha yang halal. Kemudian Fahri juga menyinggung calon yang akan menjadi tersangka. Adapun pernyataan tersebut disampaikan setelah debat ketiga Pilpres 2024 dan viral di media sosial. Cawapres Mahfud MD memberikan respon saat pasangannya Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas kasus dugaan gratifikasi. Mahfud MD pun mengaku tidak tertarik mengikuti kasus tersebut lantaran situasi politik sedang terjadi di depan mata. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa Ganjar dilaporkan ke KPK bukan merupakan politisasi. Bahkan ia menyerahkan kasus tersebut kepada KPK. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang itu? Saya tidak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu? Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu, gitu aja. Saya enggak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu? Ya terserah KPK aja. Ya, saya enggak terlalu tertarik mengikuti itu. Cawapres Mahfud MD memberikan reaksi yang berbeda terkait dengan kabar Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK.
Menurutnya, laporan tersebut tidak ada kaitannya dengan politisasi. Sementara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud memberikan reaksi sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD di hadapan awak media pada Jumat 8 Maret 2024. Ia menuturkan dirinya tidak menganggap laporan terhadap Ganjar ke KPK sebagai bentuk politisasi. Meski begitu, ia mengaku tidak tertarik menanggapi kasus pelaporan Ganjar ini. Sebab saat ini situasi politik tengah dihadapkan oleh keduanya sebagai Capres dan Cawapres. Namun Mahfud MD mengaku sudah berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo terkait pelaporan dugaan gratifikasi tersebut. Ganjar pun telah membantah hal itu kepada Mahfud MD. Pernyataan berbeda pun disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Chiko Hakim. Chiko menyebut bahwa pelaporan itu sebagai gerakan politik dan bukan suara murni gerakan yang menegakkan keadilan. Hal itu diungkapkan oleh Chiko kepada wartawan pada Selasa 5 Maret 2024 lalu. Chiko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Soal Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang? Saya tidak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan gedung KPK pada Jumat 8 Maret 2024. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo soal dugaan gratifikasi dari Dirut Bank Jateng. Dilansir dari wartakotalef.com, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK beberapa waktu lalu. Calon Presiden nomor urut 3 itu dilaporkan atas dugaan menerima gratifikasi atau sejumlah uang dari Dirut Bank Jateng. Atas laporan tersebut, Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan KPK. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo serta Dirut Bank Jateng. Puluhan orang itu menggelar unjuk rasa dengan membawa mobil komando serta membentangkan spanduk berisi tuntutan ke KPK. Spanduk besar lainnya juga menunjukkan wajah Ganjar dengan kedua mata yang disilang. Koordinator aksi Udin menjelaskan, pihaknya menyuarakan kasus ini bukan karena politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, namun karena dugaan gratifikasi tersebut dinilai sangat merugikan negara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tak tertarik mengikuti kasus Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch terkait dugaan gratifikasi. Mahfud MD menyatakan situasi politik saat ini membuatnya tak terlalu tertarik mengikuti pelaporan terhadap Ganjar. Atas hal itu, Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Pasalnya, Mahfud juga tak ingin menduga-duga terkait alasan dibalik laporan yang disampaikan oleh IPW. Sebagai informasi, pelaporan Ganjar ke KPK dipandang memuat unsur politis. Pasalnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso selaku pembuat laporan merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia, yakni PSI merupakan partai pendukung paslon 02 Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Sugeng Teguh Santoso menyatakan nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Adapun aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno.
Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar. Yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan di Rutbang Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan Ganjar dan ex-direktur utama Bank Jateng, Supriyatno, dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi senilai 100 miliar rupiah. Terkait hal itu, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, beberapa waktu lalu kembali mencuat. Yakni Fahri Hamzah sempat menyebut akan ada capres yang menjadi tersangka seusai Pilpres 2024 berlangsung 1 putaran. Pernyataan Fahri Hamzah disampaikan melalui akun media sosial X pribadinya. Pernyataan tersebut bernada seperti ancaman bahwa akan ada yang menjadi tersangka setelah kalah 1 putaran. Sebelumnya, dalam cuitannya di akun X, Fahri sempat membela Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dicecar Capres 01 Anies Baswedan, yakni terkait kepemilikan lahan 340.000 hektar di sejumlah wilayah. Lantas Fahri menyebut kekayaan yang dimiliki Prabowo berasal dari usaha yang halal. Kemudian Fahri juga menyinggung calon yang akan menjadi tersangka. Adapun pernyataan tersebut disampaikan setelah debat ketiga Pilpres 2024 dan viral di media sosial. Cawapres Mahfud MD memberikan respon saat pasangannya Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas kasus dugaan gratifikasi. Mahfud MD pun mengaku tidak tertarik mengikuti kasus tersebut lantaran situasi politik sedang terjadi di depan mata. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa Ganjar dilaporkan ke KPK bukan merupakan politisasi. Bahkan ia menyerahkan kasus tersebut kepada KPK. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang itu? Saya tidak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu? Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu, gitu aja. Saya enggak akan mandang gitulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu? Ya terserah KPK aja. Ya, saya enggak terlalu tertarik mengikuti itu. Cawapres Mahfud MD memberikan reaksi yang berbeda terkait dengan kabar Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Menurutnya, laporan tersebut tidak ada kaitannya dengan politisasi. Sementara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud memberikan reaksi sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD di hadapan awak media pada Jumat 8 Maret 2024. Ia menuturkan dirinya tidak menganggap laporan terhadap Ganjar ke KPK sebagai bentuk politisasi. Meski begitu, ia mengaku tidak tertarik menanggapi kasus pelaporan Ganjar ini. Sebab saat ini situasi politik tengah dihadapkan oleh keduanya sebagai capres dan cawapres.
Cawapres. Namun Mahfud MD mengaku sudah berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo terkait pelaporan dugaan gratifikasi tersebut. Ganjar pun telah membantah hal itu kepada Mahfud MD. Pernyataan berbeda pun disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Chiko Hakim. Chiko menyebut bahwa pelaporan itu sebagai gerakan politik dan bukan suara murni gerakan yang menegakkan keadilan. Hal itu diungkapkan oleh Chiko kepada wartawan pada Selasa 5 Maret 2024 lalu. Chiko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Soal Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang? Saya tidak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan gedung KPK pada Jumat 8 Maret 2024. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo soal dugaan gratifikasi dari Dirut Bank Jateng. Dilansir dari wartakotalive.com, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK beberapa waktu lalu. Calon Presiden nomor urut 3 itu dilaporkan atas dugaan menerima gratifikasi atau sejumlah uang dari Dirut Bank Jateng. Atas laporan tersebut, Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan KPK. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo serta Dirut Bank Jateng. Puluhan orang itu menggelar unjuk rasa dengan membawa mobil komando serta membentangkan spanduk berisi tuntutan ke KPK. Spanduk besar lainnya juga menunjukkan wajah Ganjar dengan kedua mata yang disilang. Koordinator aksi Udin menjelaskan, pihaknya menyuarakan kasus ini bukan karena politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, namun karena dugaan gratifikasi tersebut dinilai sangat merugikan negara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tak tertarik mengikuti kasus Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch terkait dugaan gratifikasi. Mahfud MD menyatakan situasi politik saat ini membuatnya tak terlalu tertarik mengikuti pelaporan terhadap Ganjar. Atas hal itu Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Pasalnya Mahfud juga tak ingin menduga-duga terkait alasan dibalik laporan yang disampaikan oleh IPW. Sebagai informasi, pelaporan Ganjar ke KPK dipandang memuat unsur politis. Pasalnya Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso selaku pembuat laporan merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia, yakni PSI merupakan partai pendukung paslon 02 Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Sugeng Teguh Santoso menyatakan nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Adapun aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum.
Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan di Rut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan Ganjar dan ex-direktur utama Bank Jateng, Supriyatno, dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi senilai 100 miliar rupiah. Terkait hal itu, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, beberapa waktu lalu kembali mencuat. Yakni Fahri Hamzah sempat menyebut akan ada capres yang menjadi tersangka seusai Pilpres 2024 berlangsung 1 putaran. Pernyataan Fahri Hamzah disampaikan melalui akun media sosial X pribadinya. Pernyataan tersebut bernada seperti ancaman bahwa akan ada yang menjadi tersangka setelah kalah 1 putaran. Sebelumnya, dalam cuitannya di akun X, Fahri sempat membela Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dicecar Capres 01 Anies Baswedan, yakni terkait kepemilikan lahan 340.000 hektar di sejumlah wilayah. Lantas Fahri menyebut kekayaan yang dimiliki Prabowo berasal dari usaha yang halal. Kemudian Fahri juga menyinggung calon yang akan menjadi tersangka. Adapun pernyataan tersebut disampaikan setelah debat ketiga Pilpres 2024 dan viral di media sosial. Cawapres Mahfud MD memberikan respon saat pasangannya Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas kasus dugaan gratifikasi. Mahfud MD pun mengaku tidak tertarik mengikuti kasus tersebut lantaran situasi politik sedang terjadi di depan mata. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa Ganjar dilaporkan ke KPK bukan merupakan politisasi. Bahkan ia menyerahkan kasus tersebut kepada KPK. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang itu? Saya tidak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu? Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu gitu aja. Saya enggak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu? Ya terserah KPK aja. Ya, saya enggak terlalu tertarik mengikuti itu. Cawapres Mahfud MD memberikan reaksi yang berbeda terkait dengan kabar Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Menurutnya, laporan tersebut tidak ada kaitannya dengan politisasi. Sementara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud memberikan reaksi sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD di hadapan awak media pada Jumat 8 Maret 2024. Ia menuturkan dirinya tidak menganggap laporan terhadap Ganjar ke KPK sebagai bentuk politisasi. Meski begitu, ia mengaku tidak tertarik menanggapi kasus pelaporan Ganjar ini. Sebab saat ini situasi politik tengah dihadapkan oleh keduanya sebagai Capres dan Cawapres. Namun Mahfud MD mengaku sudah berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo terkait pelaporan dugaan gratifikasi tersebut. Ganjar pun telah membantah hal itu kepada Mahfud MD. Pernyataan berbeda pun disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Ciko menyebut bahwa pelaporan itu sebagai gerakan politik dan bukan suara murni gerakan yang menegakkan keadilan. Hal itu diungkapkan oleh Ciko kepada wartawan pada Selasa 5 Maret 2024 lalu. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Soal Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang itu? Saya tidak akan mandang itulah, biar jalan itu.
Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan gedung KPK pada Jumat 8 Maret 2024. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo soal dugaan gratifikasi dari Dirut Bank Jateng. Dilansir dari wartakotalive.com, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK beberapa waktu lalu. Calon Presiden nomor urut 3 itu dilaporkan atas dugaan menerima gratifikasi atau sejumlah uang dari Dirut Bank Jateng. Atas laporan tersebut, Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan KPK. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo serta Dirut Bank Jateng. Puluhan orang itu menggelar unjuk rasa dengan membawa mobil komando serta membentangkan spanduk berisi tuntutan ke KPK. Spanduk besar lainnya juga menunjukkan wajah Ganjar dengan kedua mata yang disilang. Koordinator aksi Udin menjelaskan, pihaknya menyuarakan kasus ini bukan karena politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, namun karena dugaan gratifikasi tersebut dinilai sangat merugikan negara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tak tertarik mengikuti kasus Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch terkait dugaan gratifikasi. Mahfud MD menyatakan situasi politik saat ini membuatnya tak terlalu tertarik mengikuti pelaporan terhadap Ganjar. Atas hal itu, Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Pasalnya, Mahfud juga tak ingin menduga-duga terkait alasan dibalik laporan yang disampaikan oleh IPW. Sebagai informasi, pelaporan Ganjar ke KPK dipandang memuat unsur politis. Pasalnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso selaku pembuat laporan merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia, yakni PSI merupakan partai pendukung paslon 02 Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Sugeng Teguh Santoso menyatakan nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Adapun aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng.
Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan Ganjar dan ex-direktur utama Bank Jateng, Supriyatno, dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi senilai 100 miliar rupiah. Terkait hal itu, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, beberapa waktu lalu kembali mencuat. Yakni Fahri Hamzah sempat menyebut akan ada capres yang menjadi tersangka seusai Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Pernyataan Fahri Hamzah disampaikan melalui akun media sosial X pribadinya. Pernyataan tersebut bernada seperti ancaman bahwa akan ada yang menjadi tersangka setelah kalah satu putaran. Sebelumnya, dalam cuitannya di akun X, Fahri sempat membela Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dicecar Capres 01 Anies Baswedan, yakni terkait kepemilikan lahan 340.000 hektar di sejumlah wilayah. Lantas Fahri menyebut kekayaan yang dimiliki Prabowo berasal dari usaha yang halal. Kemudian Fahri juga menyinggung calon yang akan menjadi tersangka. Adapun pernyataan tersebut disampaikan setelah debat ketiga Pilpres 2024 dan viral di media sosial. Cawapres Mahfud MD memberikan respon saat pasangannya Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas kasus dugaan gratifikasi. Mahfud MD pun mengaku tidak tertarik mengikuti kasus tersebut lantaran situasi politik sedang terjadi di depan mata. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa Ganjar dilaporkan ke KPK bukan merupakan politisasi. Bahkan ia menyerahkan kasus tersebut kepada KPK. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI. Ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang itu? Saya tidak akan mandang gitu lah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu? Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu gitu aja. Saya enggak akan mandang gitu lah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu? Ya terserah KPK aja. Ya, saya enggak terlalu tertarik mengikuti itu. Cawapres Mahfud MD memberikan reaksi yang berbeda terkait dengan kabar Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Menurutnya, laporan tersebut tidak ada kaitannya dengan politisasi. Sementara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud memberikan reaksi sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD di hadapan awak media pada Jumat 8 Maret 2024. Ia menuturkan dirinya tidak menganggap laporan terhadap Ganjar ke KPK sebagai bentuk politisasi. Meski begitu, ia mengaku tidak tertarik menanggapi kasus pelaporan Ganjar ini. Sebab saat ini situasi politik tengah dihadapkan oleh keduanya sebagai capres dan cawapres. Namun Mahfud MD mengaku sudah berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo terkait pelaporan dugaan gratifikasi tersebut. Ganjar pun telah membantah hal itu kepada Mahfud MD. Pernyataan berbeda pun disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Ciko menyebut bahwa pelaporan itu sebagai gerakan politik dan bukan suara murni gerakan yang menegakkan keadilan. Hal itu diungkapkan oleh Ciko kepada wartawan pada Selasa 5 Maret 2024 lalu. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Soal Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI. Ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang itu? Saya tidak akan mandang gitu lah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu? Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan gedung KPK pada Jumat 8 Maret 2024. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo soal dugaan gratifikasi dari Dirut Bank Jateng. Dilansir dari wartakotalive.com, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK beberapa waktu lalu.
Calon presiden nomor urut 3 itu dilaporkan atas dugaan menerima gratifikasi atau sejumlah uang dari Dirut Bank Jateng. Atas laporan tersebut, Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan KPK. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo serta Dirut Bank Jateng. Puluhan orang itu menggelar unjuk rasa dengan membawa mobil komando serta membentangkan spanduk berisi tuntutan ke KPK. Spanduk besar lainnya juga menunjukkan wajah Ganjar dengan kedua mata yang disilang. Koordinator aksi Udin menjelaskan, pihaknya menyuarakan kasus ini bukan karena politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, namun karena dugaan gratifikasi tersebut dinilai sangat merugikan negara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tak tertarik mengikuti kasus Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch terkait dugaan gratifikasi. Mahfud MD menyatakan situasi politik saat ini membuatnya tak terlalu tertarik mengikuti pelaporan terhadap Ganjar. Atas hal itu Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Pasalnya Mahfud juga tak ingin menduga-duga terkait alasan dibalik laporan yang disampaikan oleh IPW. Sebagai informasi, pelaporan Ganjar ke KPK dipandang memuat unsur politis. Pasalnya Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso selaku pembuat laporan merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia, yakni PSI merupakan partai pendukung paslon 02 Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Sugeng Teguh Santoso menyatakan nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Adapun aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Maret 2024. Aksi SIMAK itu bertujuan untuk mendesak lembaga anti rasuah untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo dan ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno. Saat itu tampak massa unjuk rasa membawa mobil komando, kemudian membawa spanduk bertuliskan permintaan agar KPK tak lambat dalam menangani laporan dugaan gratifikasi tersebut. Koordinator aksi yakni Udin mengatakan pihaknya menyuarakan kasus tersebut bukan lantaran politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar, yakni aksi yang dilakukannya tak ada kaitannya dengan politik lantaran pemilu 2024 sudah berakhir. Menurutnya, ia mendesak KPK terkait kasus Ganjar karena hal itu murni masalah hukum. Udin menyatakan dugaan gratifikasi yang dilakukan Dirut Bank Jateng dan Ganjar Pranowo sangat merugikan negara. Terkini Udin mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi apabila KPK lambat dalam memproses Ganjar Pranowo. Sebagai informasi, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar dan Supriyatno selaku ex-Dirut Bank Jateng atas dugaan penerimaan gratifikasi hingga 100 miliar rupiah, yakni menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai cashback tersebut diduga sekira 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yakni yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan Ganjar dan ex-direktur utama Bank Jateng, Supriyatno, dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi senilai 100 miliar rupiah. Terkait hal itu, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, beberapa waktu lalu kembali mencuat. Yakni Fahri Hamzah sempat menyebut akan ada capres yang menjadi tersangka seusai Pilpres 2024 berlangsung 1 putaran. Pernyataan Fahri Hamzah disampaikan melalui akun media sosial X pribadinya. Pernyataan tersebut bernada seperti ancaman bahwa akan ada yang menjadi tersangka setelah kalah 1 putaran.
Sebelumnya, dalam cuitannya di akun X, Fahri sempat membela Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dicecar Capres 01 Anies Baswedan, yakni terkait kepemilikan lahan 340.000 hektar di sejumlah wilayah. Lantas Fahri menyebut kekayaan yang dimiliki Prabowo berasal dari usaha yang halal. Kemudian Fahri juga menyinggung calon yang akan menjadi tersangka. Adapun pernyataan tersebut disampaikan setelah debat ketiga Pilpres 2024 dan viral di media sosial. Cawapres Mahfud MD memberikan respon saat pasangannya Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas kasus dugaan gratifikasi. Mahfud MD pun mengaku tidak tertarik mengikuti kasus tersebut lantaran situasi politik sedang terjadi di depan mata. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa Ganjar dilaporkan ke KPK bukan merupakan politisasi. Bahkan ia menyerahkan kasus tersebut kepada KPK. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandangnya? Saya tidak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu gitu aja. Saya tidak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu. Cawapres Mahfud MD memberikan reaksi yang berbeda terkait dengan kabar Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Menurutnya, laporan tersebut tidak ada kaitannya dengan politisasi. Sementara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud memberikan reaksi sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD di hadapan awak media pada Jumat 8 Maret 2024. Ia menuturkan dirinya tidak menganggap laporan terhadap Ganjar ke KPK sebagai bentuk politisasi. Meski begitu, ia mengaku tidak tertarik menanggapi kasus pelaporan Ganjar ini. Sebab saat ini situasi politik tengah dihadapkan oleh keduanya sebagai Capres dan Cawapres. Namun Mahfud MD mengaku sudah berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo terkait pelaporan dugaan gratifikasi tersebut. Ganjar pun telah membantah hal itu kepada Mahfud MD. Pernyataan berbeda pun disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Ciko menyebut bahwa pelaporan itu sebagai gerakan politik dan bukan suara murni gerakan yang menegakkan keadilan. Hal itu diungkapkan oleh Ciko kepada wartawan pada Selasa 5 Maret 2024 lalu. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Soal Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandangnya? Saya tidak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu. Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan gedung KPK pada Jumat 8 Maret 2024. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo soal dugaan gratifikasi dari Dirut Bank Jateng. Dilansir dari wartakotalef.com, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dilaporkan Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK beberapa waktu lalu. Calon Presiden nomor urut 3 itu dilaporkan atas dugaan menerima gratifikasi atau sejumlah uang dari Dirut Bank Jateng. Atas laporan tersebut, Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi atau SIMAK berunjuk rasa di depan KPK. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu untuk segera memanggil dan memeriksa Ganjar Pranowo serta Dirut Bank Jateng. Puluhan orang itu menggelar unjuk rasa dengan membawa mobil komando serta membentangkan spanduk berisi tuntutan ke KPK. Spanduk besar lainnya juga menunjukkan wajah Ganjar dengan kedua mata yang disilang. Koordinator aksi Udin menjelaskan, pihaknya menyuarakan kasus ini bukan karena politisasi maupun kriminalisasi terhadap Ganjar.
Namun karena dugaan gratifikasi tersebut dinilai sangat merugikan negara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tak tertarik mengikuti kasus Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch terkait dugaan gratifikasi. Mahfud MD menyatakan situasi politik saat ini membuatnya tak terlalu tertarik mengikuti pelaporan terhadap Ganjar. Atas hal itu Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Pasalnya Mahfud juga tak ingin menduga-duga terkait alasan dibalik laporan yang disampaikan oleh IPW. Sebagai informasi, pelaporan Ganjar ke KPK dipandang memuat unsur politis. Pasalnya Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso selaku pembuat laporan merupakan kader Partai Solidaritas